Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita menarik tentang seorang dokter yang menderita penyakit kelainan darah yang sangat langka. Dan penyakit ini membuatnya harus mencari obat penawar dari penyakitnya tersebut. Namun, dirinya kemudian justru berubah menjadi vampir sebagai efek samping dari obat temuannya. Film yang dibintangi oleh Jared Leto dan disutradarai oleh Daniel Espinosa ini akan sangat menarik untuk ditonton. Oke, tanpa menunggu lama, let's check this out. Film dibuka dengan adegan sebuah helikopter yang sedang menuju sebuah hutan lebat. Helikopter itu kemudian mendarat di depan sebuah goa. Para penumpang helikopter itu adalah sejumlah ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Michael Morbius. Mereka pun segera memasang peralatan di depan gua yang dimaksudkan untuk memancing agar para kelelawar keluar dari sarangnya. Hal ini Michael lakukan karena dia sedang melakukan penelitian untuk menemukan obat bagi penyakit langkanya. Scene pun kembali ke sebuah rumah sakit di Yunani pada 25 tahun sebelumnya, di mana Michael yang menderita sebuah penyakit darah langka menghabiskan hari-harinya. Pada saat itu, datanglah seorang anak laki-laki lain bernama Lucien yang diantar oleh Dr. Nicholas. Michael pun berkenalan dengan Lucien yang kemudian Michael panggil dengan nama Milo. Karena pasien terakhir yang berada di ranjang sampingnya adalah Milo yang baru saja meninggal. Ketika Michael dan Milo sedang mengobrol, tiba-tiba mesin pompa darah Milo mengalami masalah. Michael yang memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata pun dengan sigap mengotak-atik mesin pencuci darah Milo dan memperbaikinya hanya menggunakan sebuah pulpen. Berkat Michael lah, Milo pun tersadar dari pingsannya. Kemudian Dr. Nicholas yang terkagum-kagum dengan kecerdasan Michael pun memanggilnya dan akan mengirimkannya ke New York untuk bersekolah dan tak menyia-nyiakan kecerdasannya. Michael pun setuju, asal Dr. Nicholas mau menjaga Milo sepeninggal Michael ke Amerika. Beberapa bulan kemudian, Michael mengirim sepucuk surat pada Milo. Ketika Milo membaca surat itu, kertas itu pun terbang keluar jendela. Lalu saat Milo akan mengambil surat itu, sekelompok anak datang mengganggunya hingga akhirnya Dr. Nicholas datang untuk menolongnya. Kembali pada masa kini, Michael yang cerdas mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi-prestasinya. Michael kini bekerja di sebuah rumah sakit untuk merawat seorang anak yang juga memiliki penyakit darah langka sepertinya. Di sana Michael juga bekerja sama dengan Dr. Martin. Mereka pun kemudian pergi ke laboratorium tempat mereka bekerja untuk menemukan obat penawar penyakit Michael. Di sana Michael pun menceritakan tentang Milo yang kini telah beranjak dewasa dan menjadi orang yang dermawan, namun masih memiliki penyakit yang sama dengannya. Kemudian Michael membuat ramuan yang berisi campuran darah kelelawar dan darah manusia. Michael pun menguji cobakan ramuan itu pada tikus percobaan. Meski awalnya terlihat jika tikus itu mati, namun tak lama kemudian tikus itu bergerak kembali. Itu menandakan bahwa ramuan yang Michael buat telah berhasil. Beberapa hari kemudian, Michael menemui Milo yang sedang dirawat oleh Dr. Nicholas. Di sana dia menceritakan tentang keberhasilan temuannya dan meminta dukungan dana dari Milo. Michael berkata bahwa ia butuh bantuan Milo untuk menyediakan sejumlah dana agar ia bisa menyewa sebuah kapal untuk menjadi tempatnya melakukan uji coba ramuannya pada manusia. Milo yang sangat tertarik dengan penemuan obat Michael pun dengan mudah menyetujui permintaan Michael, meskipun mereka menyadari jika tindakan mereka ini adalah sebuah tindakan yang ilegal. Kemudian,
Michael pun telah berada di sebuah kapal besar di perairan internasional. Kapal yang dijaga oleh beberapa pengawal bayaran itu pun akan Michael dan Dr. Martin gunakan untuk melakukan uji coba. Mereka pun mulai melakukan uji coba. Human trials. Saat ramuan itu sedang bekerja, tanpa disangka, seorang pengawal bayaran masuk ke dalam lab. Dr. Martin pun memperingatkan orang itu untuk pergi dari sana. Namun, orang tersebut malah tidak mengindahkannya. Lalu mereka pun masuk ke ruangan tempat Michael berada. Namun alangkah terkejutnya mereka, ranjang tempat Michael berbaring telah kosong. Dan mereka pun melihat Michael sedang merangkak di atap. What the hell? Everybody done. Michael yang kini telah berubah menjadi vampir tanpa disangka memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Para pengawal pun mulai berdatangan. Namun Michael pun menghabisi mereka dengan cepat. Tak lama kemudian, Michael secara berangsur-angsur kembali pulih ke badan aslinya. Namun kini ia bahkan menjadi lebih sehat dan lebih bugar dari sebelumnya. Lalu ia pun melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan kebrutalannya menghabisi semua pengawal bayarannya. Ia pun melihat Dr. Martin yang pingsan akibat kejadian tersebut. Kemudian Michael pun melakukan panggilan darurat supaya ada yang datang menolong Martin. Namun sebelum ia pergi, ia pun mengambil ramuan yang telah ia buat. Keesokan harinya, para FBI yang dipimpin oleh Simon dan Rodriguez memeriksa kapal itu dan menemukan berbagai kejanggalan pada jasad-jasad yang ada di sana. Setiap jasad yang ditemukan memiliki bekas gigitan dan darah dalam tubuh mereka hampir habis dan mengering. Mereka juga menemukan Dr. Martin dan segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Michael mengurung dirinya di laboratorium rumah sakit untuk memantau perkembangan dirinya sendiri. Ia pun mengonsumsi darah untuk memenuhi rasa laparnya layaknya seorang vampir. Michael juga terus berusaha untuk mengasah kekuatan-kekuatan baru yang dimilikinya. For these creatures, they would tear anyone else apart. Ia juga masuk ke ruang kaca dan menguji dirinya sendiri untuk mengetahui seberapa lama ia bisa menahan rasa lapar. Setelah beberapa lama, ia mulai merasa tidak bisa menahan rasa laparnya. Pada saat itu Milo pun datang ke sana. Kemudian Milo mengambilkan Michael sekantong darah untuk memenuhi rasa laparnya. Setelah itu Milo yang melihat reaksi Michael atas ramuan yang temannya buat mampu membuat badan Michael menjadi bugar pun meminta Michael untuk memberinya juga. Namun Michael menolaknya karena ia tahu efek yang akan dirasakan oleh Milo jika ia mengonsumsi ramuan tersebut. Namun Milo yang menduga jika Michael tak mau berbagi dengannya pun pergi dengan perasaan kecewa. Di sisi lain, Simon dan Rodriguez mendatangi Dr. Martin untuk mencari informasi tentang kejadian di kapal. Mereka menduga bahwa Michael adalah dalang dari semua peristiwa itu. Dr. Martin pun hanya diam dan tak memberitahu apapun pada mereka. Malam harinya, Michael pun menjenguk Dr. Martin. Tak lama kemudian, ada seorang perawat yang diganggu oleh sebuah makhluk dan akhirnya menewaskannya.
Michael yang mendengar suara keributan pun keluar dari kamar Martin dan mendapati perawat itu telah meregang nyawa. Michael yang tak merasa telah melakukan apapun menjadi kebingungan. Kemudian saat ia akan keluar dari rumah sakit, Simon dan Rodriguez telah siap menghadangnya. Michael pun berusaha melarikan diri. Kemudian Michael pun dibawa untuk dilakukan interogasi. Michael pun mengakui jika ia menyewa pengawal bayaran dan menyewa kapal itu. Tapi ia membantah jika dirinya lah yang telah menghabisi nyawa perawat di rumah sakit. Tak lama kemudian, Milo menjenguk Michael di sel. Mereka pun berbincang sejenak dan kemudian Milo pergi setelah meninggalkan sekantong darah untuk Michael. Sepeninggal Milo, Michael pun heran karena Milo keluar tanpa membawa tongkat berjalannya. Saat itulah Michael menyadari jika Milo telah mencuri salah satu ramuannya dan Milo pula lah yang telah menghabisi perawat di rumah sakit itu tempo hari. Michael yang sangat marah pun keluar dari sel karena dia khawatir Milo akan bertindak terlalu jauh. Dugaan Michael pun benar. Ia melihat Milo mulai mencari mangsanya. Mereka pun saling beradu kekuatan satu sama lain. Bahkan Milo pun menghabisi beberapa orang lagi yang ia temui. Go back. You cannot make me go back. I won't let you make me go back. Beberapa hari kemudian, Michael menemui Dr. Martin secara diam-diam dan meminta bantuannya supaya ia bisa mencari obat penawar agar ia tak berubah lagi menjadi vampir dan melukai orang lain. Sementara itu, Milo semakin merajalela mencari mangsanya. Simon dan Rodriguez pun melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus ini. Setelah mengecek rekaman CCTV, mereka pun menyadari bahwa Michael tak sendirian. Maka mereka pun memasang wajah Michael dan Milo di TV untuk mencari tahu keberadaan mereka. Dr. Nicholas yang melihat berita itu pun segera menemui Milo dan menasihatinya tentang perbuatannya yang salah. Milo pun murka dan berkata pada Dr. Nicholas jika selama ini Dr. Nicholas hanya menyayangi Michael dan tidak pernah menyayanginya. Lalu ia pun menyerang Dr. Nicholas dan meninggalkannya. Sementara itu, Michael dan Dr. Martin telah dapat menemukan penawar untuk ramuan vampirnya. Tak lama kemudian, Michael mendapat telepon dari Dr. Nicholas yang mengabarkan bahwa dirinya telah diserang oleh Milo. Michael pun segera mendatangi Dr. Nicholas. Pada saat itu, melalui kekuatannya, ia bisa melihat bahwa Dr. Martin telah dibawa oleh Milo. Michael pun segera melacak lokasi tempat mereka berada. Sesampainya di sana, Michael mendapati jika Dr. Martin telah pingsan. Dari arah belakang, Milo pun datang dan mengejek Michael adalah orang yang lemah. Kemudian Michael pun menghisap darah Dr. Martin dan beradu kekuatan dengan Milo. Michael pun kewalahan menghadapi Milo yang sangat kuat. Lalu dalam keadaan genting,
Michael pun menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan kelelawar di tempat itu. Para kelelawar itu pun berdatangan mengerubuti Michael dan menyembuhkannya. Milo yang berusaha menyerang kembali pun tak mampu melawan Michael yang kemudian menyuntikkan obat penawar pada Milo. Lucian. Di akhir film, Dr. Martin memperlihatkan bahwa ia hidup kembali dan berubah menjadi vampir akibat dari gigitan yang dilakukan oleh Michael. Kemudian, pada adegan pasca kredit, diperlihatkan jika terjadi sebuah retakan multiverse oleh Dr. Strange di film Spider-Man No Way Home. Lalu muncullah musuh Spider-Man, Thomas, di universe Michael. Tak lama kemudian, Thomas dengan kostumnya mengajak Michael untuk melawan Spider-Man. Dan film pun selesai. Dari ending filmnya, udah tahu dong kalau bakal ada sequelnya? Oke, silahkan tulis di kolom komen jika kalian pengen aku bahas sequel dari film Morbius ini. See you when I see you. Bye!